Oke, what's up guys, kembali lagi bersama saya di ID Studio Gaming Din. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi error pada saat install game PUBG Mobile Lite di emulator Tencent Game, yaitu game loop ya. Oke, video ini mungkin agak sedikit nggak begitu berfaedah, tapi teman-teman banyak yang DM gua, yaitu terutama di Instagram, ada yang bilang, "Bang, gimana cara install PUBG Lite mobile di emulator Tencent-nya, gimana caranya?" Padahal di beberapa pekan lalu sebelum update itu masih bisa teman-teman, tapi sekarang udah update di versi 3 ini ternyata nggak bisa, dan ada beberapa software lainnya juga nggak bisa. Oke, di video ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasinya. Langsung aja ke tutorial, let's go. Untuk di game loopnya teman-teman ya, di game loopnya ini sendiri kalian bisa lihat di sini ya, kenapa sih kita nggak bisa menginstal aplikasi dari luar itu, karena ya memang di versi 3 ini sudah diproteksi sama Tencent teman-teman ya. Nah contohnya kayak aplikasi di sini ya sudah saya install, memang ada beberapa aplikasi yang bisa diinstal teman-teman, tapi itu tidak bisa berjalan secara normal. Contohnya di APK Pure ini bisa diinstal teman-teman, cuman nanti kalau kita download aplikasi lain di dalam APK Pure ini kita install lagi, itu nggak bisa teman-teman, hang. Contohnya kayak ini Mozilla ini juga sama, ini ngehang ketika kita udah install, kita buka itu hangnya adalah apa ya, bisa dibilang mantap betul lah itu, bukan mantul ya teman-teman ya, alias kembali lagi gitu ya, bendal gitu ya. Ketika loading seperti ini, loadingnya memang ya biasa, loading biasa seperti biasanya, tapi ketika udah nyampe di aplikasinya itu memang close program ini keluar sendiri gitu ya. Tuh seperti ini teman-teman, sayangnya telah berhenti, jadi diproteksi teman-teman. Nah itu kalau download dari luar. Apakah kalau download dari browser yang bawaan dari apa namanya, ininya bisa nggak bang? Jawabannya adalah sama aja, nggak bisa. Nanti ketika kita install itu namanya gagal install teman-teman. Nanti peringatannya adalah gagal install pada saat installnya teman-teman. Nah kalau kita perhatikan dalam jendela window ini terdapat namanya Start Engine 4.4. Ini berbeda ya ketika kita buka aplikasi PUBG mobile-nya. Kita tidak akan menemukan namanya Start Engine 4.4 atau ini hijau ini, kita nggak menemukan teman-teman. Contohnya gini, kita coba buka ini ya, PUBG mobile. Set. Tuh. Gak bisa kan? Gak bisa teman-teman. Jadi intinya dalam video ini adalah sama Tencent itu dialihkan teman-teman tuh. Dialihkan yang dari Start Engine ini ke engine yang bisa kompatibel dengan gamenya. Ini nanti jawabannya juga sama teman-teman. Pasti nanti keluar game sendiri teman-teman, di sini nanti keluar gamenya sendiri. Enggak, tuh kan, nggak bisa teman-teman. Kita disuruh update lagi, nggak bisa. Makanya ini ya disebabkan kenapa kita nggak bisa install game di PUBG emulator Lite di emulator Tencent teman-teman. Nah, kita keluarkan dulu deh. Nah agar ini kita bisa mainkan game ini, kita harus masuk ke ininya teman-teman, play di sini nanti bisa. Coba play ya, kita play ya. Oke, kita disuruh keluar, nggak bisa di double sih anjir. Aduh. Pokoknya intinya memang Tencent itu mencoba untuk membedakan gitu ya. Jadi kalau aplikasi yang dari luar atau non game loop itu langsung dialihkan di Start Engine 4.0. Jadi gitu teman-teman. Emang biadab kan dengan Tencent itu.
Terus yang kedua adalah coba kita buka namanya PUBG Mobile ya, PUBG Mobile Lite-nya sendiri. Oke, kita coba. Apakah hasilnya sama? Ya jelas sama intinya. Pokoknya intinya adalah yang membedakan itu engine ini teman-teman. Nah, gimana kita bisa menggunakan engine yang seharusnya yang kita mainkan di PUBG emulatornya ini, PUBG Mobile-nya ini? Saya belum menemukan cara teman-teman. Pasti kalau kita downloadnya dari ini dialihkan langsung ke sini 4D4 ini. Saya belum menemukan cara itu. Kalaupun itu bisa menemukan caranya ya mungkin gua bakal share lagi ke kalian ya. Ya ini gitu. Nah, inti dari video ini adalah gak ada solusinya kan bang untuk mengatasinya. Ya bacot terus. Solusinya adalah apa ya, kita gunakan emulator lainnya teman-teman ya, emulator lainnya yaitu, dan gua sudah merekomendasikan satu emulator yang bisa dibilang ini emulator the best of the best di tahun 2020 ini. Gila gak tuh? Oke, apa emulatornya? Langsung aja kita download, buka aja browser kesayangan kalian, terserah mau Mozilla, mau Firefox, mau apa gitu. Ketik aja Memo, pasti kalian sudah mendengar Memo. Ya jelas lah ini adalah emulator yang sudah melegenda. Nah, ada yang berbeda dari Memo Play 7 ini teman-teman. Memo Play 7 ini adalah Memo yang sudah disempurnakan kali ya. Disempurnakan hingga menemukan sesuatu emulator yang bagus dan icikiwir gitu ya. Nah, di Memo ini sudah terbukti performanya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya, ada namanya CPU Geekbench. Nah, namanya Geekbench 4. Jadi emulator ini sudah diuji di Geekbench 4 dengan skor CPU mendapat 15.000. Buset, 15.000. 1,3 kali multi core-nya. Jadi core-nya bener-bener di boost agar bisa mendapatkan FPS terbaik dalam bermain game teman-teman. Jadi intinya adalah Memo ini sudah benar-benar berubah dari versi yang sebelumnya ke versi yang 7 ini. Berubah. Kenapa? Karena ini sudah terbukti dari tes benchmark di Geekbench 4 teman-teman. Dia mendapatkan skor yang sangatlah kencang di sini ya. Dibanding dengan not player hanya dapat 12.000, LDP hanya dapat 11.000, BlueStack pun hanya dapat 10 gitu. 10 ribuan. Buset. Bener-bener emulator icikiwir, bener-bener emulator icikiwir ya. Bener-bener the best lah intinya gitu. Terus yang kedua adalah kita tes GPU. Emulator itu cenderung penggunaan CPU yang berlebihan. Jadi penggunaan CPU itu kenceng banget. Semakin kencang CPU kalian, prosesor kalian, kita akan mendapatkan FPS yang lebih kencang teman-teman. Jadi intinya adalah kalau kalian suka bermain game atau live streaming menggunakan emulator, ataupun kalian game PUBG Mobile terserah, yang live streaming menggunakan emulator, kalian wajib menggunakan 4 core teman-teman. Jadi kalau kalian hanya menggunakan dual core, ya tidur aja sono ya. Kalian nggak bisa mendapatkan performa bermain game yang playable teman-teman. Tentunya ya, kalian tahu sendiri kan, emulator Tencent itu kalau kita lagi main game ya, PUBG Mobile ya, itu kalau ketemu musuh pasti kalian ngerasain yang namanya ngeframe kan, ngeframe agak ngek gitu kan ya. Kalau lagi turun di tempat keramaian, mampus kau, drop FPS-nya hancur ya. Kalian pasti lagi branded kan, musuhnya nah mampus lah, kalian nggak akan bisa bermain game secara enak. Nah, di Memo ini sudah di-fixkan teman-teman ya. Di GPU kalian bisa mendapatkan skor yang lumayan ya. Ini di tes di AtuTu. AtuTu itu adalah salah satu aplikasi Android ya, yang pengujiannya adalah di GPU-nya ya, jadi VGA-nya. Jadi kalau kalian menggunakan VGA yang kencang ya kalian masih dapat
skor yang kencang pula. Ini lihat ini, saya nggak tahu ini pengujian ini spesifikasi PC-nya seperti apa, saya nggak tahu teman-teman. Coba kita lihat sendiri. Oke, ini ternyata ada spesifikasinya teman-teman di sini. Dia menggunakan Core i3 generasi ke-8 yaitu 8400 dengan RAM 16 GB dan VGA GTX 1050 Ti dengan Windows 10. Oh, wow. Baru tahu saya ternyata. Saya nggak baca teman-teman di bawah ini. Oke. Jadi kalian bisa lihat ini adalah versi GTX 1050 Ti teman-teman ya. GTX 1050 Ti itu adalah VGA dengan arsitektur Turing teman-teman ya. Dan ada yang versi 3 GB. 3 GB itu hanya 1060 dan 6 GB itu adalah versi 1060 Ti. Jadi VRAM-nya ini 6 GB. Pantesan kenceng anjay. Ya, tapi di LDP ini hanya terpaut skor cukup jauh teman-teman. Buset, ini gendeng ah. Kami itu separuh lebih cuy. Saya dapat 369 skornya. Ini separuhnya nggak ada tuh. Bener-bener lah kenceng ini bos ya. Nah ini hanya sebagai patokan teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau live streaming ya minimal kalau ingin mendapatkan performa mantap betul ya. Ya minimal Core i3 8000 ya, generasi ke-8 ya. RAM minimal 8 GB lah. 16 GB terlalu over ya. Terus GTX iya 1660 lumayan, dan Windows 10 ini ada rekomendasi dari Memu ya agar mendapat performa yang signifikan seperti ini teman-teman. Nah itu adalah sekilas tentang Memu. Kalian bisa download teman-teman ya, download seperti biasa. Kayaknya nggak terlalu besar, cuman pada saat install kalian harus terkoneksi dengan internet teman-teman, karena nanti kita akan download internetnya. Oke, kita akan buka untuk aplikasinya teman-teman ya. Buka cepat. Main cepat sih. Dan yang bikin aku suka dari Memu ini adalah ada Play Store-nya tentunya ya. Di Tencent kan nggak ada Play Store. Ada Google Play juga gitu ya. Kalian bisa download sepuas kalian ya. Oke, langsung aja kita buka PUBG Mobile. Aku udah install teman-teman. Nah, Bang, cara installnya gimana? Cara installnya gampang banget coy. Di sini di pojokan Windows sini. Bentar, ini nggak kelihatan bosku. Oke, buat yang gitu ya. Oh, di pojokan sini ada namanya APK ya. APK. Kalian bisa klik untuk installnya, gampang banget. Kalian tinggal cari di mana folder download APK-nya. Kalian download APK-nya gimana, Bang? Kita bisa langsung aja ke website resminya Tencent Gaming Buddy atau Gaming Buddy. Tencent Mobile Lite, PUBG Mobile aja. Kalau download kayaknya sekitar 500 MB. Setelah download kita klik, setelah itu kita open. Nanti otomatis akan menginstal sendiri teman-teman, dan kalau sudah selesai masih muncul di Windows sini. Langsung kita buka PUBG-nya bosku. Ye. Oke, yang bikin aku suka dari Memu ini adalah satu, smart mappingnya bosku, itu mantul jiwa. Kenapa? Karena kita nggak perlu tak-atik lagi untuk smart mappingnya, dan ini sudah banyak banget diperbarui oleh Memu. Yang dulu kita hanya beberapa ya smart mappingnya, ya ada beberapa pengaturan lagi untuk mappingnya. Tapi kalau sekarang ini sudah difikkan teman-teman, jadi bener-bener mantul jiwa, bener-bener mantul, dan gak usah tak-atik lah, mappingnya wes enak banget. Kita tinggal play start gitu doang, wes udah selesai ya. Kalian bisa main dan live streaming seharian dengan teman-teman kalian. Langsung aja ya. Smart mappingnya lumayan bagus. Tapi kalau kalian ingin menggunakan smart mapping yang berbeda, kalian bisa klik di sini. Ini akan otomatis smart mappingnya akan membeda, alias akan otak-atik lagi ya, opacity dan lain-lain sebagainya gitu ya.
mantul lah, jadi bilang mantul ya. Oke, kalau kita akan coba gameplaynya ya. Apa ini? Shipper, yes. Oke. Untuk grafiknya ya tahu sendirilah, PUBG Mobile itu grafiknya ya seperti ini bosku. Mau diapain lagi ya? Kita akan coba tes di ya nggak perlu arcade ya. Ini kan kita harus download map. Tapi ini mapnya kecil loh teman-teman. Langsung aja kita coba untuk gameplaynya teman-teman. Gimana gameplaynya? Langsung aja bosku. Woy. Ini lumayan nih. Oke. Let's go. Jadi sebenarnya tunggu gamenya ya. Mantul. Wih. Bentar gua aktifin dulu untuk ininya FPS-nya ini. Oke, kita dapat 30 FPS di keramaian teman-teman. Ya, drop lah. Ya seperti inilah PUBG ya. PUBG gini ya. Jadi teman-teman kalau ingin dapat performa yang lebih, kalian bisa gunakan rekomendasi dari Memo ya. Ini masih dapat 30-an loh di keramaian. Jadi ya oke. Kita akan turun langsung ke Victory ya. Gak usah banyak sini. Apa sih? Mau ngapain cuy di situ boy? Boy. Invite. Oke, kita yang ajak. Oke bosku. Oh ya, untuk penampilan kursornya kalian tinggal klik kontrol ya. Jadi mirip banget sama Tencent ya. Guys, kasah. Bingung. Oke. Dan cepet banget turunnya bos. Untuk grafisnya ya. Ini grafisnya udah ultra loh. Kalian lihat grafisnya udah ultra ini. Oke, kita looting dulu ya bos. SMG, shotgun. Oke, dapat ini bos. Nah, jadi enak banget. Sebenarnya untuk emulator ini kalau performanya dengan bukan emulator ya, untuk gamenya ya. Kalau emulatornya ya sama aja ya. Ya untuk gamenya sendiri parah sih. Kita nggak bisa mode ekstrim teman. Jadi FPS-nya yang ditampilkan yang 30-an. Oke. Kita belum menemukan musuh. Biasanya ini musuh baru ramai-ramai banget loh musuh. Ya, kita belum menemukan musuh bos. Kita turun ke bawah sini lah. Tuh ada musuh. Sini, I'm coming. Dia mati cuy. Gendeng sama bot mati aku anjay. Ada. Itu dia video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, cukup kalian like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka baca-baca ataupun nggak suka nonton tapi suka baca-baca, langsung aja kunjungi ada link dari deskripsi idstudiogaming.com. Di situ ada banyak banget informasi. Kalian bisa dapat informasi seputar tentang informasi tentang dunia IT. Ada tutorial blogger, ada pokoknya banyak banget teman-teman, dan itu sangatlah berfaedah sekali. Nah, semoga sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.